Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinan dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Aduh guys, gimana guys keadaan guys? Masih baik-baik aja nggak sih nih? Aduh, gitu ya. Jadi nih gue mendadak bikin konten malam-malam guys, tapi mungkin gue uploadnya di besok hari ya. Tapi mungkin sebagian dari kalian udah lebih tahu terkait informasi ini ya. Jadi karena IPO-nya udah selesai, udah kelar gitu ya. Banyak dari kalian itu mencoba untuk penarikan. Iya dong, sesuai janji dari mafia penipu si Snapboost ini gitu kan. Tapi ternyata ketika kalian mau mencoba penarikan ada drama lanjutan. Cakep ya kan ya. Benar-benar luar biasa sistematis yang dibangun ya, drama yang dijalankan sangat amat mengalahi sinetron yang ada di Indosiar gitu ya kan. Oke guys, jadi kalau berdasarkan website dari Snapboost-nya gitu ya, walaupun kemarin itu sempat nggak bisa diakses, jadi memang mereka ini punya beberapa website ya guys ya. Nah ini yang bertahan yang ini doang gitu ya. Dan sebelumnya gitu ya terkait IPO-IPO-an ini gitu kan. Ini ada periode untuk kalian tuh katanya bisa dapat hadiah iPhone 17 sampai 17 yang Pro Max 1 TB. Tuh periode 4 sampai 6 April. Nih kebetulan udah lewat ya guys ya. Nah, terus kan ada berita nih kan yang terkait ini. Ini juga cuman kata-kata gini aja guys. Terus mereka ngasih video yang kemarin udah gue bahas juga. Terus juga ada masih iPhone yang jadi hadiah, ya kan? Kalau kita scrolling lagi, ya kurang lebih kayak gitu, withdraw, ya, bla bla bla, ya gitu dah pokoknya ya kan. Terus gitu kan, ini ada yang terbaru nih guys. Jadi tepat di 7 April ya, di sini dikasih tahu ya. Kan dia bilang nih ya kan, following Snapboost official listing ya di mainboardnya SGX ya, Singapore Exchange itu di 3 April. Oke, bla 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 gitu kan. Terus juga ada mereka sok-sokan pakai regulator internasional ya kan. Bla 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 nih ya, kalian bisa lihat di sini nih ya. Ya, iya suka-suka lah pokoknya. Suka-suka nipunya maksudnya gitu kan. Kita scrolling aja guys sampai ke bagian verifikasi, mekanisme verifikasi. Sampai periode 7 sampai 9, 3 hari doang, ya kan? Jadi intinya kalau kalian account balance-nya atau saldo kalian itu di atas $500, verifikasinya dikenakan $30. Ya, ini gue bingung nih. Ini kenapa dia di sini pakai logo dolar, di sini pakai USD? Apa sih maksudnya? Kenapa nggak diseragamin aja? Gue paling gatel kayak gini. Oke, balik lagi guys. Terus kalau misalkan saldo kalian di bawah $500, ya verifikasinya kalian deposit $20 alias kalian kasih lagi duit ke mereka sebanyak $20 dan mereka akan bilang terima kasih udah ngasih duit ke kami mau kabur dulu gitu ya. Karena ujung-ujungnya ya drama-drama aplikasi Ponzi ya begini guys. Dan pemain Ponzi udah pasti hafal. Aduh ini mah udah see you bye bye. Tapi banyak oknum ditambah lagi ya guys. Banyak oknum yang seolah-olah oh gue udah bisa penarikan nih setelah melakukan verifikasi. Ya jangan dengerin orang-orang kayak gitu guys. Itu orang-orang yang bohong. Bohong udah main Ponzi, bohong, mantep kali lah dosanya ya. Oke, terus kayak gini juga early. Terus ya emeng-emeng doang ya guys ya. Agak males juga baca-bacanya ya kan. Terus ya udahlah nih verifikasi account untuk apa, untuk bla 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 gitu kan. Terus juga ya begini deh guys, kata-kata begini doang nggak jelas ya.
Gak jelas banget asli. Verifikasi akun, emang akun kita kenapa? Ya kan? Kalau ada saldo kita segitu banyak, ya udah potong aja dari duit saldo, ngapain disuruh deposit lagi? Kecuali memang mereka ini butuh duit kita gitu ya guys ya. Kemudian ini gue juga nemu di Facebook ya guys ya, kepada anggota ya, kurang lebih informasinya sama seperti yang ada di website tadi ya guys ya. Tuh kan, rekening, sumber, melekami mekanisme bla 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 gitu kan. Terus kalau kita lihat lagi, memenuhi bla bla bla. Waduh, udah capek nih gue bacanya guys ya. Tuh, periode 3 hari doang, iya kan? Karena nih mau kabur cepet-cepet gitu ya. Ya, kurang lebih kayak gitu guys ya. Kemudian juga gue lihat di Facebook ya guys, terutama banyak dari membernya mungkin yang nge-share foto-foto mentornya gitu ya. Tapi sekali lagi ya guys ya, itu bukan foto asli mereka. Itu bukan nama asli mereka. Karena kalau kita ngomongin penipuan guys, semuanya itu strukturnya ya udah tipu-tipu aja. Gak mungkin ada identitas yang asli ya, kecuali ada orang Indo nih yang tiba-tiba disuruh jadi manajernya, disuruh jadi mentor ya, atau misalkan ya direktur lah ya, orang-orang Indo gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang ada di luar sana gitu ya, cuma foto, nama ya, foto yang dipajang juga misalkan cewek-cewek cantik, padahal di balik itu ya laki-laki gitu ya. Itu udah sering banget terjadi guys. Mereka ini juga bukan orang-orang yang bodoh gitu ya. Jadi mereka ini orang yang pintar, tapi menyalahgunakan kepintarannya untuk mencelakai orang lain gitu ya. Ini juga contohnya kayak gini ya guys ya. Nih, ini udah pasti nyomot-nyomot di Instagram, dan gue yakin orang ini juga pasti nggak tahu ya kalau mereka ini admin ya. Sekali lagi ya, admin guys. Lanjut lagi, ini ada postingan dari Bang Fajar. Anda lihat kuantitas 0, percuma Anda narik nggak bakal landing. Nih kita lihat ya guys ya. Jadi maksud beliau nih, ketika kita mau penarikan nih member-membernya nih ya, masukin bla bla bla, tarik semua. Nah ini kuantitas yang tersedia 0. Jadi ya tadi ya balik lagi ya kata-kata gue ya, mafia Ponzi ini adalah orang-orang yang pintar ya, orang-orang pintar tapi jahat gitu ya. Jadi buat apa kalian lanjutin lagi untuk deposit ya, ujung-ujungnya makin menambah kerugian kalian. Yang paling benar adalah sekarang ya siapin bukti-bukti, kumpulin bukti-bukti. Terutama kalian bisa melaporkan orang-orang yang ngajak kalian, orang-orang yang terdekat gitu ya. Kalian sering berhubungan, apalagi mungkin mentor-mentor kalian yang ada di Indonesia gitu kan, yang ngajak kalian, yaitu orang-orang terdekat yang bisa kalian laporkan. Karena kalau kalian ngelaporin yang punya aplikasinya ini, aduh, ya gitu deh gitu ya. Ya kalian paham lah ya. Gue gak mau menjelekan gimana-gimana, kalian paham gitu ya situasinya, dan jadikan ini pelajaran ya guys ya. Dan gue percaya ketika Snapboost tumbang, kabur, udah gak bisa diakses, nanti bakal banyak lagi aplikasi yang serupa dengan tujuan yang sama, yaitu menipu. Menipu siapa? Ya masyarakat Indonesia. So mungkin itu aja untuk video kali ini. Dan kalau misalkan nanti masih ada berita-berita terbaru, mungkin akan gue sampaikan. Mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.